Tahun 1993, Rizky Anggoro Prasetyo lahir dari sebuah keluarga yang kental dengan pemahaman kejawen. Sejak dulu, Rizky banyak dikenalkan dengan berbagai budaya Jawa lama oleh bapak. Sebuah budaya yang sudah jarang sekali ditemui di tempat-tempat umum seperti wayang, ludruk, atau tari. Bahkan di rumahnya, benda-benda antik peninggalan leluhurnya masih dirawat dan dijaga dengan sangat baik. Rizky menghormati bapak lebih dari sekadar hubungan antara anak dan orang tua. Ia mengagungkan karena selama hidupnya Rizky hanya mengenali orang tua ini yang selalu menemani dia semenjak masih anak-anak. Ibunya tidak beruntung karena harus pergi terlebih dahulu saat melahirkan Rizky kecil, sehingga hanya sosok bapaknya sajalah yang akhirnya dia kenali sebagai sosok yang paling penting di dalam hidupnya. Orang zaman dahulu pernah mengatakan, menyukai itu bagus, namun jika melebihi kesukaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu bisa membuat manusia salah jalan. Yang berlebihan itu tidak selalu membawa hal yang baik. Disinilah momen dimana Rizky yang waktu itu berusia 16 tahun harus mendapati kabar kalau bapaknya kemudian meninggal dunia karena kecelakaan di tempat kerjanya di sebuah pabrik kimia, di mana seluruh bagian tubuh sampai tidak bisa dikenali lagi. Kehilangan itu yang membuat Rizky hanya bisa berdiam diri seperti orang yang nyaris kehilangan separuh jiwanya. Meski masih ada Simbah yang merupakan pensiunan tentara, Rizky tidak bisa menerima kepergian bapaknya yang pergi begitu saja tanpa pernah pamit kepada dirinya terlebih dahulu. Suatu hari, setelah melewati 100 hari bapak, Rizky pamit kepada Simbah. Dia berniat untuk tidur lebih awal. Waktu itu, Simbah hanya bisa melihat Rizky dengan wajah yang sayu. Ia sambil berpesan kepada anak itu, "Mari ngini maghrib lonang, sangok. Sebentar lagi azan maghrib lona. Sabar dulu ya. Selepas sisa, kamu bisa beristirahat, nak." Rizky hanya mengangguk. Ia tidak melawan kata-kata Simbah, tapi bocah itu tetap saja berjalan lunglai menuju ke kamarnya. Awalnya, dia hanya duduk di tepi ranjang, tapi lama-kelamaan badannya mulai terasa lelah, dan tanpa Rizky sadari, niat awal untuk sekedar duduk menjadi tubuh yang terlentang di atas ranjang tidur. Detik jam di dinding terus bergulir, dan tiba-tiba saja Rizky terlelap dalam tidurnya. Azan maghrib kemudian berkumandang. Rizky membuka matanya saat mendengar ada seseorang sedang mengetuk pintu kamarnya, dan dari cara dia mengetuk pintu terdengar familiar di telinga Rizky. Rizky pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia kemudian melihat seseorang yang berdiri di buka pintu sedang menatap dirinya. Bapak. Rupanya bapaklah yang sejak tadi mengetuk pintu. Beliau melihat Rizky sembari tersenyum lalu berkata, "Sembahyang sekto, koturuhai." Waktu itu Rizky masih setengah sadar. Ia mengangguk lalu melewati pria parubaya itu yang sempat menepuk bahunya. Rizky lalu berwudu seperti biasa dan menunaikan sholat maghrib seperti biasa. Selepas menunaikan sholat, bapak kemudian duduk di tepi teras depan rumah sambil menyesap tembakau lintingan seperti biasa. Rizky tentu saja kemudian ikut bergabung bersamanya. Ia hanya duduk-duduk sambil menemani bapak yang bertanya kepada anak ini dari tadi terus melihat ke arah dirinya. Setelah cukup lama, bapak kemudian baru mematikan tembakau yang ada di tangannya, lalu melihat Rizky dengan mimik muka yang serius. "Nak, kamu lihat itu ndak?" ucap beliau sambil menunjuk sesuatu yang ada jauh di depannya. Rizky melihat ke tempat bapak sedang menunjuk, sebuah jalan setapak di depan rumah di bawah pohon juwet. Di sana, Rizky tidak melihat apapun kecuali jalanan yang gelap. Bapak kemudian berkata, "Itu ibumu, nak. Sudah menunggu kamu sejak dulu." Rizky tentu saja terkejut saat itu. Berkali-kali dia melihat ke tempat itu, tapi ia tidak bisa melihat siapapun sedang berada di sana. Rasanya bapak sedang mengelantur, pikirnya waktu itu.
Tapi bapak kemudian berdiri. Kamu gak percaya kan sama bapak? Kalau tidak percaya, ayo ikut. Tak tunjukin kalau ibumu memang di situ. Saat itu, Rizky belum curiga sedikit pun. Ia yang belum pernah sekalipun melihat ibu kecuali dari foto-foto lama, kemudian ikut berdiri. Dia kemudian berjalan mengikuti bapak yang sedang menapak jalan menuju ke pohon juwet yang ada di depan rumah. Awalnya tidak terasa, pohon juwet yang hanya berjarak beberapa langkah saja dari rumah entah kenapa terasa sangat jauh. Selain itu, bapak juga tidak berkata apa-apa lagi kepadanya, kecuali hanya berjalan dengan langkah kaki yang semakin cepat. Pak, kok nggak sampai-sampai? Protes Rizky saat itu. Tapi bapak tidak menjawab pertanyaan Rizky sama sekali. Beliau masih terus berjalan seperti biasa. Hingga perlahan-lahan suhu udara terasa semakin dingin. Pohon juwet itu juga mulai tidak nampak lagi. Rizky yang melihat bapak masih berjalan di depan masih belum curiga. Sebelum mendadak sekujur tubuh Rizky berubah menjadi tidak enak. Hatinya risau, nafasnya tersengal-sengal. Kemudian rentetan hal ganjil itu diakhiri dengan bulu kuduknya yang berdiri. Rizky mulai berjalan. Ia sejenak melihat tempat ini dan mulai sadar di mana keberadaannya saat ini. Bapak yang sejak tadi memimpin kemudian ikut berhenti. Anehnya, beliau tidak langsung membalikkan badan saat berbicara dengan Rizky. Kenapa nak? Kok berhenti? Itu loh ibu, ada di depan. Sedikit lagi. Katanya kamu kangen sama ibu. Rizky tidak bergeming dari tempatnya. Firasat yang mengatakan kalau dia ikut bapak berjalan terus di jalanan ini, dia akan mendapati sesuatu yang sangat buruk. Rizky yang nampak mulai ragu. Sosok bapak kemudian menoleh. Beliau melihat Rizky kemudian melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Nak, kamu gak percaya ya sama bapak? Kesini, ayo ke tempat ibu sekarang. Rizky hanya menggelengkan kepala. Bapak kangen. Rizky kekangen tahu karo bapak. Gak gelem meluk bapak, kata sosok itu yang masih melambai-lambaikan tangannya. Rizky hanya bisa diam. Kini tubuhnya tiba-tiba saja merinding sewaktu ada hembusan angin yang seperti melewati dirinya. Rizky tahu di tempat ini, ia mengenalinya. Jalan ini tidak salah lagi adalah jalan yang menuju ke arah kuburan desa. Kuburan tempat orang-orang mati biasa dimakamkan. Mana saat bapak kemudian berhenti melambaikan tangan, Rizky sudah berdiri di antara nisan-nisan tua, lengkap dengan pohon-pohon kamboja yang ada di sekelilingnya. Kamu gak mau ikut karena bapak apa karena kamu sudah sadar kalau aku bukan bapak? Seketika, wujud bapak menjadi bentuk wujud pocong, tapi berwarna hitam yang kain kafana benar-benar terlihat kotor, seperti diselimuti oleh arang. Mulutnya rusak dengan bola mata merah menyala. Sosok itu melayang beberapa senti dari permukaan tanah menuju ke tempat Rizky. Rizky hanya bisa beristighfar, tapi aneh, kakinya tidak bisa pergi dari tempat itu. Ikut aku nak, bapak sama ibumu ada di depan sana. Kamu gak mau ikut denganku ke sana? Rizky menggelengkan kepala. Wujud pocong ini membaui Rizky yang sedang membuang muka, tidak berani melihat sosok yang mengerikan itu. Anak ganteng, anak pintar, anak pancar kliwon, aromamu begitu wangi darah yang masih terasa manis. Ikut. Rizky maung berteriak, dan seketika dia terloncat dengan badan yang terpelanting karena sesuatu seperti menjerat tubuhnya. Saat itulah Rizky melihat Simba yang terhenyak di samping para tetangga desa yang melihat rawat wajah Rizky dengan sorot mata terkejut sekaligus ngeri. Bagaimana hal ini tuh bisa terjadi? Rizky juga merasa nafasnya terasa sulit dan tersengal. Saat itulah Rizky kemudian melihat dirinya. Ia sadar jika sekujur tubuhnya sudah dibungkus dengan kain kafan berwarna putih. Siang itu, Simba meminta maaf kepada para tetangga yang hadir di rumah sementara. Rizky duduk ditemani sanak saudara. Tidak ada dari mereka yang bicara. Setelah semua tamu sudah pergi, Simba mengajak Rizky masuk ke kamar. Kemudian Rizky menceritakan semuanya, mulai dari ketemu bapak, kemudian diajak jalan ketemu sama ibu, kemudian melihat wujud pocong menggunakan kain kafan hitam. Pocong itu terus mencoba merayu Rizky. Untungnya anak itu tidak terkecoh. Simba hanya menghela napas panjang. Beliau tahu kehilangan membuat manusia berada di titik paling rendah dalam hidupnya, dan saat itu terjadi mereka yang suka memanfaatkan keadaan bergerak masuk, tidak menutup kemungkinan
makhluk-makhluk seperti itu juga akan ikut bergabung. Simbah kemudian menceritakan versinya kalau saat azan maghrib berkumandang, Simbah masuk ke kamar Rizky. Di sana beliau melihat Rizky sedang tidur. Tapi firasat buruk orang tua tidak bisa dibohongi. Ia segera membangunkan bocah itu yang sekujur tubuhnya dipenuhi oleh peluh. Simbah mulai khawatir. Badan Rizky mendadak menjadi panas. Tidak hanya itu, nafasnya tersengal seperti orang yang terkena asma. Simbah kemudian memanggil orang-orang termasuk mantri desa. Tapi semua orang tidak bisa membangunkan Rizky yang seperti hanyut dalam tidurnya. Semakin malam, semakin mengkhawatirkan. Dari badan yang sebelumnya panas, tinggi mendadak menjadi dingin. Nafas Rizky juga tidak beraturan. Beberapa orang menyarankan agar ada yang mau mengazani anak itu. Simbah pun melakukannya, dan tiba-tiba tubuh Rizky mengejang hebat. Dibantu orang-orang, semua melafalkan azan yang semakin keras. Tubuh Rizky terus mengejang. Bahkan bocah itu menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Saat ada di titik paling jauh, tubuh Rizky kemudian berhenti bergerak, denyut nadinya lenyap. Detak jantungnya berhenti berdetak. Rizky yang baru saja kehilangan bapak dinyatakan meninggal dunia pukul 12:05 malam. Waktu itu tetangga menyarankan agar anak malang itu dimakamkan saat itu juga. Tapi Simbah masih belum rela. Beliau bilang biar Rizky tetap di sini, setidaknya untuk malam ini saja. Besok pagi pemakaman bisa dilangsungkan. Simbah pun tidur di samping jasad Rizky. Semalaman Simbah tidak tidur. Beliau menjaga cucunya. Semua sholat beliau lakukan, membaca ini itu sambil mengharapkan kalau Rizky benar-benar cuma tertidur. Tapi sampai fajar, tapi Rizky tidak kunjung menghembuskan nafas. Dia benar-benar sudah pergi ke alam baka. Setelah dimandikan, disolati oleh para tetangga, kemudian tinggal beberapa proses doa. Semua orang yang ada di dalam rumah dibuat terkejut saat bocah berselimut kain kafan itu menggeliat kemudian duduk dan melihat mereka semua, termasuk Simbah yang merinding menyaksikan ini. Rizky mati suri, sesuatu yang jarang sekali terjadi kepada manusia. Simbah sendiri pun rasanya masih tidak percaya dengan kejadian ini. Tapi nyatanya semua terjadi begitu saja. Seorang yang kebetulan bertamu di desa pun mengatakan kalau Rizky itu memiliki aroma kembang laruk. Aroma yang sangat disukai oleh mereka yang bukan dari bentuk makhluk sembarangan. Kelas kembang laruk jauh lebih mengkhawatirkan. Butuh orang yang punya kebatinan tinggi untuk menjaganya. Karena itu, orang itu memberi nasihat Rizky dilarang keras mendaki gunung manapun, terutama satu gunung yang ada di Jawa Timur. Orang asing itu membisiki Simbah, karena jika itu terjadi, Simbah dan keluarga lebih baik melupakan kalau beliau punya keluarga yang seistimewa ini. Singkat cerita, Simbah sudah memberi wejangan. Bahkan setelah Simbah akhirnya wafat dan Rizky memulai kehidupan barunya sebagai anak kuliahan. Tahun itu tidak banyak orang yang bisa merasakan bangku kuliah. Tapi karena Rizky dari keluarga yang cukup berada, beliau pun memilih menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri. Selama di sana, tidak ada yang terjadi sih kehidupan Rizky seperti mahasiswa kebanyakan. Kuliah, pulang, sampai suatu hari temannya menyampaikan salam titipan kepadanya. Sebut saja teman Rizky ini dengan Koco. Koco ini teman Rizky yang paling dekat. Selain satu fakultas, mereka juga masih dalam satu tempat kontrakan yang sama. Tahun itu belum banyak kos-kosan. Mahasiswa umumnya saling patungan untuk langsung menyewa rumah yang bisa diisi 5-7 orang. Begitu pula dengan nasib Rizky dan Koco. Siang itu, Koco memberitahu kalau ada teman perempuan dari anggota mapalannya yang ingin mengenal Rizky. Saat itu, sebagai anak yang kurang aktif, tentu Rizky tidak gampang percaya. Apalagi Koco anaknya yang sedikit sangklek dan suka membesarkan hal-hal kecil. Tapi Koco terus memaksa, katanya untuk menjaga martabatnya. Kalau tidak suka sama anak ini, Rizky nggak usah melanjutkan. Ini adalah amanah. Hal ini membuat Rizky akhirnya mau dan bertemu sama kenalan si Koco ini. Singkatnya, Rizky akhirnya mengenal perempuan ini. Koco memanggil beliau dengan Lika. Lika ini cukup cantik dan Rizky tidak bisa berbohong kalau dia sebenarnya tertarik. Anehnya, baru 1 minggu kenal Lika ini, perempuan ini berani mengajak Rizky pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang tidak enakan, Rizky mau saja diajak pulang ke rumah perempuan ini.
Ada satu hal yang membuat Rizky tidak nyaman saat bersama dengan Lika ini. Dia sering sekali bertanya, apa Rizky pernah mati suri? Pertanyaan ini terus-menerus ditanyakan setiap ada kesempatan. Rizky tentu menjawab sekedarnya saja. Kata orang, dia memang pernah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Rizky tidak tahu bagaimana rasanya dan bagaimana hal itu bisa menimpanya. Lika pun mengerti, dan dia berusaha untuk tidak bertanya tentang hal itu lagi. Rumah Lika ini tidak jauh dari area kampus, tempatnya di deretan perumahan dengan gaya rumah khas Belanda. Saat Rizky berjalan masuk, ia langsung bertanya, "Rumah bekas Belanda?" Lika mengangguk. "Iya mas, bapak dosen, jadi dapat rumah dinas." Di ruang tengah, Rizky lebih banyak duduk dan menghabiskan waktunya melihat perabotan lama. Banyak lukisan dan foto-foto tua tertata di dinding. Tidak ada yang menarik dari rumah ini selain firasatnya yang menunjukkan kalau rumah ini punya sesuatu yang gelap di dalamnya. Sementara Lika meninggalkan Rizky di dapur bersama pembantunya. Sendirian di dalam rumah itu membuat Rizky tidak punya pilihan lain selain memperhatikan figura-figura foto yang tergeletak di atas meja buku. Di sana Rizky melihat foto sepasang perempuan kembar. Fotonya jauh lebih tua dari tahun Rizky sehingga ia menyimpulkan kalau mungkin ini foto ibu Lika. Saat Rizky memperhatikan dengan seksama foto itu, Lika tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya, kemudian berbicara. "Foto ibu kali bule, ibu kembar mas nek, kowe takok. Itu foto ibu sama tante, ibu itu kembar mas kalau kamu tanya." Rizky yang merasa tidak enak karena bersikap tidak sopan, kemudian mengangguk dengan canggung. Ia melihat Lika meletakkan gelas berisi teh sebelum perempuan itu mengatakan, "Mas tahu tidak tentang sejajar berdua?" Rizky tentu saja bingung, karena ini kali pertama dia mendengar pertanyaan seperti ini. Rizky kemudian menggelengkan kepala, mengaku kalau ia tidak tahu arti dari jajar loro yang Lika tanyakan. Perempuan itu hanya mengangguk, tidak menanyakan perihal itu lebih lanjut. Setelah cukup lama mereka mengobrol, Rizky kemudian meminta izin ke belakang. Lika kemudian memberitahu di mana kamar mandinya. "Di belakang ada Mbak Nu. Kalau kamu bingung, tanya saja sama beliau mas." Rizky mengangguk. Di perjalanan, Rizky semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah ini. Mungkin karena rumah tua membuat Rizky tidak terbiasa berada di dalamnya. Saat itu, Rizky bertemu dengan Mbak Nu. Beliau wanita parubaya yang sangat sopan. Bahkan Mbak Nu masih menunjuk menggunakan jempol tangannya. Rizky pun mengikuti arahan. Rizky membuang air di samping sebuah sumur yang ditutup dengan kayu dari pohon teram besi. Setelah ia selesai dengan urusannya, niatnya kembali ke ruang tengah sebelum Rizky seperti melihat Lika sedang berada di salah satu kamar dengan pintu yang terbuka. Rizky tentu saja kemudian mendekat ke arah itu. Di sana, Lika sedang duduk sejajar dengan cermin di meja rias di salah satu kamar. Anehnya, cara duduk Lika ini terlihat janggal. Tubuhnya tegap dengan selaras wajahnya melihat ke cermin terus-menerus. Rizky sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia bisa mendengar degup jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Satu hal lagi, sekujur badan Rizky tiba-tiba seperti menggigil dengan sendirinya. Tapi Rizky kelewat nekat. Ia hanya penasaran apa yang dilakukan oleh kenalannya ini. Berdiri di depan pintu sendirian dengan seorang perempuan yang dikenal sedang duduk selaras dengan cermin merupakan keadaan yang tidak mengenakan. Rizky pun berniat memanggil kenalannya ini saat tiba-tiba Lika ini memutar tubuhnya lalu seperti dengan sengaja membelakangi Rizky. Lika, panggil Rizky saat itu. Tapi sosok Lika ini tidak berbalik, tidak juga bergeming, membiarkan laki-laki ini seperti orang konyol yang hanya berdiri di luar pintu. Saat Rizky merasa mungkin ada alasan lain, Rizky berniat pergi sebelum Lika memanggilnya. "Toto." Rizky seketika berhenti. "Toto," kata Lika lagi. Rizky sempat bingung kenapa perempuan ini memanggil Toto. Sebelum Rizky sadar sesuatu, dia cukup mengenal dialek-dialek lawas dari sejarah lama. Toto adalah panggilan noni Belanda kepada laki-laki pribumi. Rizky yang berdiri di depan kamar melihat Lika atau yang menyerupai dirinya menoleh, tapi dengan cara yang sangat pelan. Anehnya, bagian badan tidak bergeming atau ikut memutar, hanya kepalanya saja yang kemudian menyeringai melihat Rizky. Saat itulah pintu kamar ditutup oleh Mbak Nu. "Mas, kamu itu mengerti apa enggak?
Tidak sopan jalan-jalan di rumah orang kalau tidak memiliki kepentingan. Rizky sempat menunjuk ke pintu kamar, tapi Mbak Nur mengantar Rizky kembali. Setibanya di ruang tengah, Lika yang sama, baju yang sedang duduk seperti orang yang sudah menunggu sejak tadi. Rizky tidak berbicara apapun. Begitu juga Mbak Nur yang langsung berjalan pergi. Suasana mendadak menjadi canggung, dan kemudian Lika menjawab mengatakannya, "Aku sama Koco, sama anak-anak lain angkatanmu mau mendaki. Kamu mau ikut enggak, Mas?" "Entah kenapa, aku kok ingin kamu ikut." "Mau ya?" Entah kenapa, Rizky tidak bisa menolak ajakan perempuan itu, terutama selepas dia menenggak teh yang ada di hadapannya. "Mau ya, Mas?" "Aku maksa." Rizky kemudian bisa melihat jika di belakang Mbak Nur sedang melotot ke arahnya tanpa alasan yang jelas. Rizky pun mengangguk kepada Lika, meski tidak berucap dengan lisan, tapi itu cukup membuat perempuan itu mengangguk kemudian tersenyum. Ya, untuk pertama kalinya Rizky akan mendaki gunung. Selang beberapa hari setelah bertemu dengan Lika, Rizky pulang lebih malam dari biasanya dikarenakan ia harus mengerjakan beberapa tugas kuliah yang mengharuskannya seharian berada di perpustakaan membuka buku-buku tua dengan pinset karena lembarannya yang begitu tipis. Salah sedikit saja halaman bisa robek. Maklum, buku-buku ini rata-rata berusia tua. Salah satu koleksi berharga yang dimiliki perpustakaan kampus. Sewaktu pulang ke rumah kontrakan, Rizky baru mengingat jika ketiga temannya sedang pergi ke kota sebelah. Katanya mereka ingin membuang stres sebelum mulai menjalani ujian akhir semester. Itu berarti yang ada di rumah ini hanyalah Koco seorang diri. Dengan menenteng tas, Rizky mengambil kunci dari kantung celana jenis miliknya. Ia mendorong pintu, lalu terahnya sejenak ketika mendapati suasana rumah kontrakannya terasa berbeda. Entah kenapa, lampu yang masih dalam kondisi dimatikan, atau karena hal lain yang Rizky tidak diketahui. Selain itu, udara malam ini juga terasa lebih lembab dari biasanya. Rizky mencoba untuk tidak mempedulikan hal itu, karena di dalam kepalanya, Rizky hanya berpikir, mungkin saja Koco sedang pergi keluar, makanya rumah nampak seperti ini. Ia pun berjalan menuju ke kamarnya. Kamar tempat tidur Rizky berada di sebuah ruangan yang berada jauh di sudut dekat anak tangga kayu yang ada di lantai 2. Tak ada pikiran apa-apa di dalam benak Rizky, kecuali dia hanya ingin meletakkan tas miliknya, kemudian pergi mandi. Tapi Rizky tidak bisa membohongi dirinya kalau ada perasaan yang terasa mengganjal yang entah kenapa membuat dirinya lebih waspada daripada biasanya saat berada di dalam rumah ini. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dirinya dari suatu tempat yang entah dari mana datangnya. Rizky berjalan di lorong rumah. Rumah ini memang termasuk bangunan tua. Maklum saja kalau tempat-tempat seperti ini nyaris tersebar di segala penjuru, karena mungkin masih dalam satu area yang sama yang dekat dengan pemerintahan saat zaman kolonial dulu. Selain itu, hal yang membuat Rizky dan kawan-kawannya terkejut saat pertama kali mengambil rumah ini sebagai kontrakan mereka, yaitu pemilik rumah yang meminta seluruh perabotnya agar tetap ada di sini, dan Rizky bersama dengan yang lainnya boleh menggunakan sebagai fasilitas yang terpenting. Tidak ada dari benda-benda itu yang rusak. Tentu saja hal ini menguntungkan. Itulah kenapa pada beberapa titik tembok terdapat lukisan tua lengkap dengan benda-benda antik yang biasa dilindungi dengan kaca di dalam lemari tua. Untungnya, selama Rizky dan yang lain tinggal di tempat ini, tidak ditemukan hal-hal aneh yang terkadang sering dibicarakan oleh orang-orang sekitar setiap kali Rizky mengatakan di mana mereka sebenarnya tinggal. Hanya saja malam ini, rumah ini memang terasa lebih berbeda dibandingkan malam-malam biasanya. Disinilah keanehan terjadi. Suatu Rizky melewati satu lukisan tua tentang seorang penari Bali, di mana Rizky sempat melirik dan melihat bola mata wanita yang ada di dalam lukisan tersebut. Rasanya seperti mengikuti gerakan kemanapun Rizky pergi. Hanya saja Rizky sudah terbiasa dengan hal ini, karena ia percaya hal itu dikarenakan ilusi bias yang biasa terjadi saat orang-orang melihat lukisan dengan objek manusia yang memiliki bentuk rupa. Namun sejenak ketika Rizky melangkah ke jalan yang menuju ke arah kamar, tiba-tiba saja dari arah belakang Rizky sempat mendengar seperti suara perempuan yang sedang tertawa.
Rizky tentu saja menghentikan langkahnya dan melihat ke arah belakang di mana Rizky tidak bisa menemukan siapapun yang berada di tempat ini kecuali diri seorang diri. Selain itu, suara tertawa itu terdengar menyerupai suara tertawa perempuan yang ditahan seperti. Rizky tak mempedulikannya dan kembali melanjutkan langkah kakinya menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Rizky kemudian menggantung tas miliknya lalu membuka seluruh pakaian yang seharian dia kenakan. Setelah itu, dengan celana pendek, dia berjalan menuju ke kamar mandi sambil menenteng handuk yang dia letakkan di atas bahu miliknya. Sewaktu itu, Rizky berjalan menuju ke kamar mandi. Dia harus melewati lorong itu kembali, tempat di mana lukisan penari Bali itu digantung. Entah karena saat itu lampu sedang dalam kondisi mati sehingga tempat itu terlihat lebih suram, atau karena hal lain, Rizky berusaha melewatinya. Ia sempat terhenyak saat berjalan di sisi yang berlawanan, di mana dia sempat merasa seperti melihat seseorang wanita sedang duduk di bagian lain tempat Rizky sedang berjalan. Tapi anehnya, ketika Rizky menoleh ke dan memperhatikan dengan seksama, ia tidak melihat apapun kecuali kursi-kursi yang kosong yang ada di depan meja makan. Sialan, mikirin apa sih aku ini? Batin anak itu yang benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dia sedang rasakan. Ia pun berjalan dan meninggalkan tempat itu. Sayangnya, sesampainya dia di depan kamar mandi yang hanya satu-satunya di dalam rumah ini, Rizky melihat seseorang sedang menggunakan. Rizky bisa mendengar dari luar suara guyuran air dari dalam kamar mandi. Rizky pun kemudian duduk di atas sebuah bayang yang sengaja diletakkan di samping pintu kamar mandi untuk anak-anak yang menunggu giliran. Kamar mandi sendiri berada di tempat yang paling dalam di samping area dapur. Tempatnya cukup tersembunyi dari kamar anak-anak. Rizky hanya duduk dan sembari mendengarkan suara guyuran air seperti biasanya. Tapi rasanya aneh. Belum pernah rasanya Rizky menunggu selama ini orang yang sedang mandi. Kemudian Rizky teringat kalau tidak ada orang lain di rumah ini kecuali dirinya sendiri dan tentu saja Koco. Rizky pun kemudian berdiri dan menggedor pintu dengan keras. Co, ini kamu kan? Tak berselang lama, suara guyuran itu berhenti sejenak. Rizky terdiam menunggu jawaban sebelum ia mendengar orang yang ada di dalam kamar mandi berbicara. Iya, aku nimbut, lapo, sabar dong, habisin aku selesai. Rizky pun merasa lega terdengar suara dari sahabatnya ini. Jancok, kukira kamu itu setan anjing. Soalnya aku tadi nggak melihat kamu ada di rumah. Orang yang ada di dalam kemudian tertawa sembari menyaut kepada Rizky. Oh lambut, zaman sekarang masih saja takut sama setan. Tenang, anak model kayak kamu meskipun wangi gak membuatmu keinginanmu, kecuali mbak yang itu kau sejak awal kayaknya suka sama kamu. Mendengar itu, Rizky sempat terdiam sebentar. Ia berdiri di depan pintu sambil memikirkan apa maksud dari mbak yang dikatakan oleh Koco ini. Mbak siapa yang dia maksud? Tapi Koco tidak mengatakan apapun lagi karena kemudian terdengar lagi suara guyuran air dan Rizky kembali duduk sambil berujar, jangan lama-lama, aku juga ingin cepat-cepat mandi, badanku sudah gatal semuanya. Rizky kembali duduk sambil memandang ke sisi ruangan tengah. Entah kenapa tempat ini begitu sepi. Anehnya, kenapa baru sekarang Rizky menyadari atmosfer di dalam rumah ini terasa menakutkan. Sambil menunggu Koco selesai dari dalam kamar mandi, Rizky melamun memikirkan kenapa dia mau ikut naik gunung. Bukankah selama ini dia tidak pernah melakukan kegiatan itu? Kira-kira apakah dia sanggup fisiknya, mentalnya? Entahlah. Rizky belum berkutat memikirkan hal itu sebelum dari ruang tengah Rizky melihat bayangan seorang sedang mendekat ke arahnya. Rizky memandang bayangan gelap itu yang ditinggal beberapa langkah dari dirinya. Rizky terdiam memikirkan siapa yang datang. Apa salah satu temannya memutuskan pulang? Tapi betapa terkejutnya Rizky ketika melihat bayangan gelap itu tiba-tiba melompat dari dan berteriak mengejutkannya. Teriakannya sambil memamerkan giginya yang besar. Jancok, kamu itu dipanggil jalan saja terus anjing. Kamu gak dengar aku ya? Dari tadi kutungguin kamu di pos gerbang kampus. Nyelonong saja jadi orang. Rizky termanggu diam. Ia melihat Koco sedang berada di hadapannya. Entah kenapa, Rizky bahkan tidak tahu apa yang bocah ini sedang bicarakan.
karena telinganya mendadak seperti orang yang tuli. "Kamu itu kenapa? Kamu dengar aku apa enggak sih?" Rizky masih diam mencoba mencerna isi kepalanya. Sebelum ia sadar dan berjalan, kemudian mendorong pintu kamar mandi. Sial, berarti anak itu seketika sadar saat melihat pintu kamar mandi bisa didorong dengan tangannya, dan lagi tak ada siapapun yang ada di dalamnya. "Woi, ngapain sih? Ada apa? Kok diam aja?" Rizky menelan ludah. Ia bersumpah, sewaktu duduk di atas bayang ini, ia tidak melihat satu orang pun yang berjalan keluar dari dalam kamar mandi itu. Dan lagi, bagaimana bisa Koco datang dari arah luar rumah? Sedangkan tadi, Rizky benar-benar ada yang menjawab perkataannya. Rizky pun mengurungkan niat untuk mandi. Ia berkata, negara sedang susah untuk itu. Mereka harus menghemat air. Rizky pun kembali ke kamarnya. Malam semakin larut. Koco kemudian mendatangi kamar Rizky. Ia melihat Rizky sedang duduk di atas ranjang miliknya. Bocah itu nampak sedang membuku buku. Koco sejenak mengetuk pintu, kemudian berjalan masuk. Nampaknya anak itu sudah bisa mengira-ngira apa yang baru saja terjadi. Tanpa basa-basi, Koco kemudian langsung mengatakan, "Kamu digangguin ya sama yang ada di dalam kamar mandi." Mendengar itu, tentu saja Rizky hanya bisa melongo. Seperti Koco lebih tahu sesuatu yang tidak Rizky ketahui. "Maksudmu apa?" "Enggak, kamu loh, kok nggak kayak begitu reaksinya? Kamu diganggu sama yang jaga rumah ini." Tidak lagi bisa berbohong, Rizky kemudian menceritakan semuanya. Koco hanya manggut-manggut, tidak berkomentar. Anak itu juga nampaknya tidak terlalu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. "Alah, gak apa-apa itu, cuma godain. Mungkin ini kenalan sama kamu." Rizky hanya mengangguk. Koco kemudian melanjutkan, "Aku juga sering bertemu dengan yang seperti itu. Malah aku pernah lihat gayu yang bisa terbang, tapi gak apa-apa. Rumah seperti ini justru aneh kalau gak ada yang jagain seperti itu." Rizky mengangguk kembali. Apa yang Koco katakan memang benar. Hal-hal di luar nalar memang ada, dan tidak seharusnya dia takut dengan hal seperti itu. Di tengah-tengah pikiran Rizky yang campur aduk, kemudian ia ingat dengan pembicaraan saat dia tadi sedang dikerjai. Mbak-mbak itu siapa maksudnya? Tapi Rizky memilih mengurungkan niat untuk mengatakan hal itu kepada Koco. Kemudian pembicaraan mereka melebar sampai pada titik di mana Rizky memberitahu kalau Lika mengajak dia naik ke gunung bersama dengan rombongan Koco. Saat itulah Koco baru nampak kaget ketika mendengarnya. "Apa? Kamu ikut naik? Yang benar saja, jangan bercanda sama aku." Rizky kemudian menjelaskan, bukankah seharusnya Koco tahu hal ini? Tapi kenapa dengan reaksi Koco yang seperti ini? Bukankah hal itu terasa janggal? Koco kemudian menjelaskan kalau gunung yang akan Koco daki bersama rombongannya adalah gunung yang jarang jadi pilihan para pendaki karena medannya yang masih terkenal sulit dan aksesnya sukar dijelajahi. Selain itu, butuh jam terbang tinggi untuk menjelajahi tempat ini. Namun Koco kemudian terdiam sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. "Aku baru tahu kalau Lika ngajakin kamu. Soalnya yang buat acara ini sebenarnya ya Lika itu. Malah ayahnya yang mau menanggung jawab semua biayanya." Rizky semakin yakin kalau ada kejanggalan dengan pendakian ini. Tapi baik Rizky maupun Koco, mereka sama-sama tidak tahu alasan apa yang dilakukan oleh keluarga Lika. "Kalau aku tidak keberatan, lumayan bisa bersantai." Rizky hanya diam saja. Ia ingat jika Lika mengatakan kalau ayahnya adalah seorang dosen. "Terus kamu ngomong iya sewaktu dia menawarin kamu?" Rizky mengangguk. Koco nampak khawatir. Kemudian ia mengatakan sesuatu kepada Rizky. "Naik gunung itu tidak mudah, Loris. Gak kayak kamu tinggal jalan saja seperti biasa. Kalau orang belum pernah naik seharusnya dimulai dengan gunung yang pendek-pendek. Gak langsung harus ikut pendakian yang ini. Kusarankan urungkan niatmu, karena kamu gak akan mengerti kalau di gunung manusia bisa menjadi orang yang berbeda." Rizky kurang mengerti apa yang coba Koco sampaikan kepadanya. Tapi jika ia melakukan hal itu, rasanya mau ditaruh di mana mukanya nanti di hadapan Lika. Lagi pula, entah kenapa Rizky biasanya kurang mempedulikan perasaan orang lain, begitu takut membuat Lika kecewa. Padahal mereka baru saja mengenal satu sama lain kurang dari sebulan ini. Rizky kemudian berujar kepada Koco kalau jauh di dalam hatinya memang ada keinginan setidaknya untuk sekali ini saja
Dia ingin melakukan pendakian ini, jadi dia bisa merasakan perasaan Koco yang biasa dia ceritakan kepadanya. Lagi pula, kegiatan ini bisa menambah pengalaman. Koco sebenarnya tetap tidak sependapat dengan Rizky. Bagaimanapun, mendaki gunung ini berbeda, tapi ia juga tidak mau jika harus melarang anak itu untuk merasakan sensasi mendaki dan tertawa puas saat sampai di puncak. Ia kemudian mengurungkan niat dan berpesan kepada Rizky. Iya, anak-anak perempuan itu melihat Rizky dan Koco, tapi sialnya, anak-anak kecil itu satu pun tidak ada yang memiliki wajah, termasuk kepala yang ada di tangannya. Rizky seketika membanting pintu itu, kemudian berlari bersama dengan Koco. Mereka cepat-cepat menuju ke kamar. Apa itu tadi? Ujar Rizky yang benar-benar merasa ketakutan. Koco masih berdiri di depan pintu, seperti sedang menahannya. Rizky hanya bisa duduk sambil mengusap wajahnya. Setelah itu, ia cukup tenang. Rizky melihat ke arah Koco. Kamu ngapain di situ? Kesini loh. Tapi Koco bergeming dari tempatnya. Ia masih diam mematung, seperti orang yang melamun. Kenapa simbut kamu ini? Koco masih diam. Saat itulah Rizky melihat ke tempat Koco sedang melihat, dan di sana Rizky menemukan ada seorang wanita yang tadi sudah duduk dan menyisir rambut panjangnya menggunakan jari tangannya. Rizky seketika terdiam, tidak dapat bergerak. Mas, kamu bisa mau naik ya? Kata wanita itu. Meskipun tak memiliki wajah, suara itu seperti keluar dari dirinya. Tidak hanya itu, suaranya terdengar begitu lembut dan halus. Rizky tidak menjawab. Koco juga sama saja. Di atas itu tempat yang paling jahat loh. Kalau aku jadi kamu, aku akan memilih di sini saja. Enak sama aku, Mas. Aku tidak akan mencabut sukmamu. Wanita itu masih menyisir rambutnya. Rambutnya yang panjang sekali hingga menyentuh ke tanah. Di tengah-tengah ketakutan itu, Rizky melihat wanita itu kemudian berdiri. Ia menutupi wajahnya dengan rambutnya yang panjang. Kesini, di sini aja ya sama aku. Rizky menggeleng kepalanya dengan keras, menolak, sembari tubuhnya menyenggol Koco yang ada di sampingnya. Niat Rizky adalah pergi dengan Koco dari kamar ini. Tapi aneh, Koco masih diam, seperti orang yang sedang benar-benar kosong. Wanita itu kemudian mendekat. Angin seperti bertiup, membuat tubuh Rizky terasa dingin. Ia pun menyenggol Koco lebih keras dengan baunya, dan saat itulah Rizky melihat kepala Koco jatuh dan menghantam ke tanah. Pagi harinya, Rizky dibangunkan Koco dengan cara menepuk pipinya. Bangun Dul, tidur kayak mayat, setan. Bangun, cepat mandi, terus pergi gitu loh. Bujang tapi bangun siang. Rizky melihat Koco sudah rapi, baju dan perlengkapan mendaki juga sudah siap semuanya. Rizky menahan sakit di kepalanya. Setelah semalam, dia benar-benar merasa kalau benar-benar melihat hantu wanita yang menghuni rumah Mbah Kung. Dia pun pergi ke kamar mandi, bersiap seperti yang lain. Setelah semua perlengkapan dan persediaan sudah selesai, Rizky kemudian menyusul yang lain di luar rumah. Koco, Lika, Prio, Putri, dan Andris sudah menunggu Rizky. Mereka memang sengaja akan mulai mendaki saat matahari sejajar di atas kepala. Maka mereka pun bersiap bersama. Tapi Mbah Kung yang sedang duduk di teras depan rumah sembari menyisap tembakau memanggil Rizky. Beliau kemudian bertanya, sudah ketemu sama hantu rumah ini, gimana? Kamu masih mau nekat ikut? Rizky melihat Lika. Nggih Mbah, saya akan ikut. Mbah Kung kemudian mengangguk. Ya sudah, yang kamu lihat semalam itu masih nggak ada apa-apanya sama yang di atas. Hati-hati, bahkan sama temanmu sendiri ya. Rizky mengangguk. Siang itu, mereka berenam memulai jalan mereka untuk mulai mendaki menuju ke pos pertama. Rizky yang notabene belum pernah satu kali pun naik ke gunung, tentu saja merasakan perasaan yang campur aduk. Di lain hal ini adalah pengalaman pertamanya, tapi sekaligus pengalaman yang bisa membahayakan. Satu hal yang tidak dia pahami, kenapa dia sampai seperti ini pada satu wanita saja. Apalagi wanita ini belum terlalu lama dia kenal. Tapi seolah Rizky mau melakukan apapun untuk Lika yang memang memiliki paras cantik yang tidak biasa. Bahkan Rizky bercerita jika Lika memiliki kecantikan yang tidak bisa dia gambarkan. Dia jauh di atas kecantikan banyak wanita.
Pada pendakian malam ini, Rizky banyak sekali melihat pohon. Ia benar-benar merasakan suasana yang baru. Pantas banyak orang memilih gunung untuk menenangkan diri. Rupanya, inilah perasaan para pendaki yang sering Rizky dengar dari komplotan teman-teman Koco. Tanpa Rizky sadari, bahkan ia sempat tersenyum sendiri. Hal ini rupanya disadari oleh Koco. Dia menyenggol Rizky lalu berujar, "Gimana? Enak ya naik gunung? Sudah aku bilang dari dulu, kamu kalau mau naik sudah aku ajak ke puncak Mahameru." Rizky tidak menjawab godaan Koco. Semua orang di dalam rombongan hanya melirik Rizky. Karena tidak terlalu akrab, dari jarak mereka terpaut satu sama lain. Kecuali Lika, ia sempat menahan senyum. Satu hal yang membuat jantung Rizky berdegup semakin kencang. Sungguh, Lika ini mungkin gambaran dari bidadari yang sering orang-orang bilang saat bermimpi. Awalnya, masih tidak ada yang terjadi. Rizky juga bisa menempuh pendakian dengan normal. Ia bahkan sempat mempertanyakan di mana kesulitan saat pendakian seperti apa yang orang-orang katakan. Nyatanya, baik fisik ataupun mental, Rizky masih terlihat baik-baik saja. Tapi, semua baru terjawab saat kurang lebih sudah 1,5 jam mereka bergerak terus naik, ditambah tanah yang mereka daki mulai tidak rata. Terkadang, mereka juga harus menggunakan otot harus lebih kuat untuk menanjak, dan terkadang Rizky harus menahan bobot tubuh serta beban yang dia bawa di punggungnya. Rizky mulai menghela napas lebih sering, bahkan beberapa kali pijakannya terasa goyah. Hal ini disadari tidak hanya oleh Koco, tapi yang lain. Prio sebagai orang yang paling tua kemudian berujar, "Istirahat saya." Mendengar itu, Lika tampak tidak senang, tapi tidak ada yang protes kecuali Rizky yang merasa tidak enak, sehingga sempat berkata, "Kalau lebih baik lanjut saja, lagi pula pos 1 masih cukup jauh dari tempat ini." Koco yang melihat kondisi Rizky menggambar pipi bocah itu, "Goblok, kamu mau pingsan, tambah semuanya nanti kerepotan. Sudah, istirahat dulu." Koco bahkan memijat kaki Rizky sambil berujar, "Naik gunung susah kan, makanya tak seru lari-lari dulu kamu itu." Rizky tidak menjawab apa-apa selain menurut. Di situ, Prio dan Lika sempat berbicara berdua, sementara Putri dan Andris ikut mengajak Rizky mengobrol. Hal ini mereka lakukan agar Rizky tidak membawa pikiran negatif saat naik, membawa rasa bersalah ketika pendakian itu tidak enak. Disinilah Rizky baru tahu kalau Putri rupanya juga sering melakukan pendakian. Dia bahkan jauh di atas Koco. Ia pernah sampai keluar pulau hanya untuk mengoleksi gunung mana saja yang sudah pernah dia jelajahi. Dia bilang perempuan punya batas kebebasan, yaitu saat sudah menikah. Andres juga sama seperti Putri, hanya saja dia masih memiliki batasan. Dia tidak senekat dan ketagihan seperti Putri. Berbicara dengan dua orang ini memberikan Rizky waktu yang cukup untuk istirahat, sehingga pendakian akhirnya dimulai lagi.